Halo semuanya. Di video kali ini saya bakal coba sedikit bahas rakitan PC budget 3 juta. Video ini dilatar belakangi teman saya yang request untuk coba dibuatkan racikan untuk part PC dengan budget 3 juta tersebut. Untuk kebutuhannya sendiri, PC ini hanya dibutuhkan untuk desain, Photoshop, dan Corel Draw saja. Karena ini untuk usaha sablon teman saya, jadi untuk ngedesain sablonan sama nata sablonannya aja. Dan teman saya ini nggak main game di PC, jadi menurut saya dengan budget 3 juta itu cukup melihat kebutuhannya seperti itu. Kemudian mungkin bisa jadi budgetnya akan saya sedikit longgarin lagi ke 4 juta, karena kayaknya kalau 3 juta itu nanggung gitu ya. Apalagi teman saya minta partnya itu baru semua. Jadi tentu saja nanti akan ada beberapa pertimbangan enaknya pakai part apa saja, terutama di prosesornya, motherboardnya. Nah itu tuh. Dan semoga dari video ini bisa membantu teman saya atau teman-teman juga yang lain yang misalkan lagi butuh referensi juga untuk nyari rakitan PC yang ingin kalian develop gitu ya. Jadi saya coba sebisa mungkin. Nanti kalau misalkan partnya sudah ada yang sesuai sama teman saya, mungkin kalau jadi dirakit saya akan buatkan juga videonya. Oke, sekarang saya akan coba mulai cari beberapa partnya di toko hijau. Oke, tunggu aja ya. Oke, jadi saya akan coba mulai cari bahan rakitan PC-nya. Yang paling penting tentu saja sisi prosesor. Nah, untuk prosesor sendiri saya ada beberapa opsi. Kalau yang budgetnya 3 juta cukup ya, ini perkiraan aja ya sebenarnya. Karena budgetnya 3 juta, maka kita harus cari prosesor yang sudah include graphic card-nya atau integrated grafiknya itu sudah ada di prosesornya. Nah, kalau prosesor Intel itu rata-rata tidak termasuk integrated graphic prosesornya gitu. Jadi mau gak mau kita harus pakai AMD yang kemungkinannya paling mumpuni. Dan teman saya tidak peduli masalah Intel AMD-nya. Jadi mungkin referensi pertama saya adalah Ryzen 3 yang 3200G. Nah, untuk Ryzen 3 3200G coba saya lihat, oke, harganya 1.200.000. Jadi yang saya pilih ini yang arsitektur soketnya AM4 ya. Kalau yang AM4 itu kan golongannya Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 4600G, Ryzen 5 5600G. Nah, itu kan AM4 semua tuh. Apalagi yang ada simbol G-nya berarti sudah termasuk integrated graphic processor. Jadi di sini referensi awal coba Ryzen 3 3200G. Saya masukin ke keranjang dulu coba. Oke. Kemudian untuk prosesor ini tinggal motherboardnya nih. Kalau motherboard kayaknya yang harganya cukup terjangkau, mendukung soket AM4, dan juga kalau kebutuhan teman saya kayaknya nggak terlalu butuh aneh-aneh untuk speknya. Jadi mungkin pilihannya ke A520M. Coba cari dulu A520M. Motherboardnya apa aja. Ratingnya 4, for merchant sama official store. Oke, untuk motherboard A520M ini ada yang dari ASRock sama MSI.
gitu ya. Jadi dari sini saya coba cek. Ini yang dari toko IT Shop. Oh, terlaris, berarti cukup banyak juga yang pakai. Kemudian yang dari Asus, oh Asus ada juga. Kemudian saya coba yang MSI. Selisih harganya cukup tipis-tipis ya. Oke. Oke, saya coba cek dulu nih. Compatible nggak buat 3200 G? Oke, ternyata nggak compatible. Oke, kalau yang di sini cek dulu ya. Ada nggak nih yang cocok? Oke. Kalau A520M ini sebelumnya saya baca bahasa sih kalau kita pakai Ryzen 5 5600-an itu masih bisa tuh. Oke, saya coba cari opsi lain deh. Kalau melihat isu yang tadi ya. Coba B450M ini. Oke. Sambil browsing coba motherboard Ryzen 3 3200G. Oke, sambil nyari artikel saja, cari referensinya. Oke, referensinya MSI A320M. Oke, pakai soket A320 ya, berarti. Oh iya, A320M semua. Paling aman soketnya itu. Oke. Ya, di sini saya nyari juga berdasarkan pengalaman saja dan juga sedikit pemahaman soal komputer. Jadi ini opini saya ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada saran lain, silahkan. Oke, nah di sini juga ada di artikel ini juga nyaranin pakai MSI B450M Pro VDH Max yang tadi saya sempat klik ya. Yang ini. Kalau dari artikel tersebut support nih buat Ryzen 3 3200G. Oke, bentar. Oke, berarti saya coba cari dulu untuk motherboard yang soketnya A320. Karena kita ngukur budgetnya juga ya. Berarti A320M. Ada opsi apa aja? Oke, ya. Oke, bisa dibilang ini cukup terjangkau untuk soket A320M, tapi memang rada nanggung ya. Nambah sedikit aja. Bisa pakai beli B450M yang tadi atau bisa juga naik level ke soket A520 kemudian prosesornya pakai Ryzen 5. Oke, kita coba tampung dulu aja. Kalau pakai motherboardnya colorful ini, saya belum tahu sih reputasi motherboard colorful kayak gimana. Tapi harganya lumayan murah loh. Kalau misalkan kita perhitungkan budget 3 jutanya itu tadi. Oke, di sini DDR4. Ya, kayaknya DDR4 deh. Oh ya, DDR4 dual channel
tapi memorinya hanya mentok di 266 MHz. Coba bandingin sama, bentar, saya cari dulu punya MSI yang ini nih. Coba. Saya juga cukup lama nih sebelumnya kalau misalkan nyari-nyari part kayak gini. Oke, nah kalau yang dari MSI ini bagusnya dia itu DDR4-nya bisa sampai 3200 MHz. Tapi di sini ada kode overclock-nya nih. Oke deh, nggak masalah. Menurut saya teman saya juga masih cukup dengan kebutuhan RAM-nya. Butuhnya nggak terlalu gede juga. Yang paling penting juga mestinya yang sudah support SSD ya. Ini udah support nih. Oh ya, ini ada slotnya di sini. Ini berarti sudah support SSD. Dari sini juga udah dijelasin. Support SSD Gen 3. Oke, kayaknya saya pilih yang MSI ini aja. Saya coba masukin ke keranjang. Oke, sip. Untuk motherboard, pilihannya sementara di MSI yang A320. Kalau misalkan teman-teman ada saran lain juga boleh. Coba saya lihat sebentar yang punyanya Asus. Punya Asus hampir sama, nggak jauh beda. Ini HDMI, SATA, itu semuanya udah aman harusnya. Cukup. Oke ya, nanti tinggal saya review ulang lagi setelah kekumpul dulu part-partnya. Oke, motherboard udah, prosesor udah. Yang paling penting berikutnya adalah RAM. RAM. Nah, untuk RAM sendiri dengan budget 3 juta itu nggak bisa banyak-banyak sih kayaknya ya. Jadi sementara yang 8 GB DDR4 ini saya coba cari yang cukup terjangkau. Kalau merek saya kayaknya masih prefer punyanya Tim Group. Tapi bisa kita sesuaikan juga. Sebentar. RAM 8 GB. Oke, Kaizen ini cukup murah juga ya. 240.000. Oke. Cari merek lain coba. Oke, ini Tim Elite. Tim Group 2400 MHz tapi ya. Oke, coba cari lagi dulu. Oke, ini ada Lexar nih. DDR4 8 GB 3200. Pada referensi lain ini ada XPG tapi dia ini yang 16 GB. Kingston HyperX Fury ini juga lumayan deh kayaknya. Oke. Jadi sekali lagi ini saya berbekal pengetahuan umum saya saja ya. Kalau pengalaman sebelumnya di rakit PC saya yang budget 5-6 jutaan itu aman-aman aja sampai sekarang dan tidak ada masalah. Saya pakai untuk editing, recording, ngoding, aman semua. Oke, Kingston ini. Oke, 240.000. Kalau yang dari Lexar Oke, ini kalau yang punyanya Kingston. Oke, kayaknya saya pilih yang Lexar dulu aja. Yang tengah-tengah ya, nggak terlalu tinggi juga harganya, masih di tengah-tengah.
Saya coba cek dulu nanti. Oke, sekarang belanjaan kita total berapa nih? Sudah 2.300.000. Prosesor, motherboard, sama RAM. Oke. Maka selanjutnya tinggal power supply sama casingnya. Ya toh, sama SSD ya. Oke, untuk SSD mungkin Kingston, Vigen yang cukup terjangkau. Saya coba cek dulu. 2.300.000. Untuk SSD sendiri lebih baik manfaatin yang NVMe atau opsi lain pakai yang SATA gitu ya. SSD sendiri better cari yang mereknya cukup bagus sebenarnya. Coba ya kita cari dulu nih. Saya rada ragu kalau brand-brand kayak RX7 ini atau Midas Force ini. Lebih percaya vegan ya, kalau saya sih ya. Coba yang SSD NVMe. Oke, oh ini Team Group 300.000. Saya juga pakai yang Team Group yang 512. Kalau nggak gitu vegan paling. Kalau nggak Team Group, vegan atau PNY ini juga cukup saya sering lihat di beberapa review rakitan PC di YouTube. Oke, mungkin cari aman. Sementara pilihannya Team Group ini dulu. Oke. Cek lagi keranjangnya. Oke, sisa beberapa ratus ribu untuk casing dan juga power supply ya. Nah, sebenarnya yang paling penting juga untuk pilih merek yang bagus itu power supply ya. Karena untuk kebutuhan sumber daya listriknya supaya dapat listrik yang stabil untuk mencegah terjadinya error mungkin. Untuk power supply sendiri mungkin salah satu opsinya itu Deepcool atau First Player deh kayaknya ya. Yang rada murah itu kayaknya yang Deepcool. Deepcool PF450 kayaknya ini cukup lumayan murah. Terjangkau lah ya, nggak murah-murah banget pun terjangkau. Dengan standar yang cukup baik. Oke, ya mungkin budgetnya ini sudah mulai akan membengkak, belum casingnya juga. Jadi untuk PSU juga kan amannya yang rada bagus, makanya saya pilih Deepcool. Ini all flat kabel, kabelnya yang pipih nih, yang rapiinnya jadi lebih mudah. Deepcool 450W 80 plus. Ini 80 plusnya white kayaknya. Oh iya, 80 plus yang putih. Saya rasa sangat masih cukup ini. Ya, karena tadi kebutuhan teman saya hanya untuk CorelDRAW dan Photoshop. Dan itu desainnya terkadang juga nggak terlalu kompleks. Kemungkinan ini masih cukup, nggak sampai butuh VGA eksternal. Saya sendiri pakai racikan PC saya sebelumnya yang Ryzen 5. Ya karena emang Ryzen 5 ya, bukan Ryzen 3 kayak ini. Itu desain di Photoshop dengan resolusi cukup besar itu masih aman. Oke. Yang Ryzen 3 harusnya juga masih cukup aman sih. Makanya saya bilang ini budget nanggung, kalau bisa naik ke Ryzen 5. Jadi sementara seperti ini dulu mungkin ya. Dari Enter Komputer, ini expert komputer. Oke, boleh lah, nggak apa-apa.
Sementara ini dari toko beda-beda ya. Kalau saya jujur lebih prefer tokonya itu yang jadi satu biar ongkirnya lebih murah. Oke, power supply udah dapet. Oke, udah bengkak di 3.160.000. Tinggal casingnya saja. Nah, untuk casing karena motherboardnya MATX ya, casingnya jadi cari yang MATX aja sekalian. Casing MATX. Nah, kalau kita nyari casing yang MATX itu biasanya lebih mahal daripada casing yang ATX. Jadi mau nggak mau emang harus sedikit memperbesar budgetnya. Oke, untuk masalah casing sendiri ini selera ya. Jadi tergantung teman-teman pengennya kayak gimana. Dan balik lagi kalau mengikuti budget teman saya, karena itu udah bengkak ke 3.100.000 ya. Berarti kemungkinan besar pakai casing yang harganya di bawah 300.000 lah. Nggak usah mahal-mahal banget juga. Kayaknya ini bisa. Saya coba cek dulu. Sekarang casing 300 ribuan ke bawah juga udah bagus-bagus loh ternyata. Ya casing masalah desain ya. Jadi tergantung teman-teman kayak gimana seleranya. Oke, ini juga lumayan. Ini PSU-nya kayaknya di atas ini, bukan di bawah. Tempat PSU-nya. Coba saya cek. Oh kan, tempat PSU-nya di atas. Kalau mau naikin budget lagi sih sebenarnya bagusnya yang di bawah. Oke, ini lumayan nih. PSU-nya udah yang di bawah nih. Udah lumayan bagus ini. Oke, mungkin saya pilih ini aja. Harganya juga tipis dari ini. Lebih murah yang tadi malah ya. Padahal PSU-nya tempatnya di bawah. Oke. Di refresh. Nah, budgetnya naik di 3,5 juta. Ya, ini masih range 3 juta ya. Karena masih di bawah 3.500.000, bisa dibilang masih sesuai budget. Tinggal nambah sedikit lagi aja. Nah, ini mungkin yang bisa saya sarankan ke teman saya. Tapi kemarin saya juga udah bilang ke teman saya, mau nggak kalau misalkan speknya dinaikin dikit supaya tidak nanggung. Nah, dinaikinnya ini kemana? Saya kemarin merasa prefernya pakai Ryzen 5 5600G sama kayak racikan PC saya sebelumnya. Berarti di sini Ryzen 5 5600G. Saya coba cari dulu. Nah, sekarang harganya berapa nih? Ryzen 5 5600G. Oke. 4 ke atas. Oke. Jadi rata-rata harganya masih 2 juta ya ternyata ya. Masih banyak yang 2 juta kecuali yang tray. Yang tray mungkin sedikit di bawah gitu ya. Nah, ini ada juga nih yang ngejual tray 1.600.000. Lumayan. Ini ada juga yang ngejual non tray 1.800.000. Oh, harganya udah mulai turun nih. Tahun lalu masih saya beli hampir 2,5 juta tahun lalu. Oke. Jadi karena ada yang harganya di bawah 2 juta, saya coba ambil aja yang ini.
karena yang box ini udah dapat fan-nya ya. Kalau kita beli yang tray itu nanti nggak dapat fan, harus beli lagi. Ujung-ujungnya budgetnya sama aja. Jadi saya pakai ini. Untuk prosesornya nanti tinggal kita switch aja. Ini saya hide dulu. Kemudian untuk motherboardnya seperti yang awal saya cari, berarti yang murah itu pakai soket A520M. Sebenarnya kalau mau naikin budget lagi, jatuhnya kayak PC saya pakai B550M soketnya. Jadi pakai A520M aja yang lebih murah. Kalau dari colorful, bukan colorful, merek Biostar murah juga lumayan. Saya cari rada aman, cari brand yang cukup terkenal, mungkin ASRock atau MSI ini aja. Oke, yang Gigabyte, masih mahal yang Gigabyte. Saya pakai yang A520M dari ASRock aja. Oke, jadi kalau RAM SSD nggak saya rubah, pakai yang udah saya pilih saja. Jadi kalau dicek lagi, maka budgetnya naik jadi 4 juta. Nah, ini kemarin yang sudah saya obrolin juga saya sama teman saya. Jadi memang amannya budgetnya seharusnya 3-4 juta. Kalau mau yang 3 juta berarti harus pakai Ryzen 3 3200 dan itu 3,5 juta. Rada nanggung ya, secara spek juga rada nanggung. Kita bandingin aja ya. Saya biasanya bandingin spek itu di sini nih, Ryzen 3 3200G versus Ryzen 5 5600G. Nah, saya sering bandingin spek di website versus ini. Tuh. Secara RAM speed, ya RAM speed Ryzen 5 5600G itu jauh lebih tinggi, 3200 MHz. Maka berarti RAM saya harusnya bukan yang 3200. Kalau misalkan saya pilih Ryzen 3 3200G, saya harus pakai RAM yang 2900 MHz. Untuk threadnya justru lebih banyak, 5600G dong pasti gitu ya. Nah, inilah kenapa saya bilang speknya nanggung kalau kita pakai budget 3 juta. Nah, Ryzen 3 3200G itu hanya unggul di GPU execution unitnya dia 8. Kemudian shading unitnya lebih tinggi, tekstur mappingnya lebih tinggi juga. Nah, ini masih bisa ditolerir sih, karena nggak terlalu butuh untuk gaming juga gitu ya. Jadi, kemungkinan hasil akhirnya saya bakal tetap coba saranin teman saya untuk pakai Ryzen 5 5600G dengan racikan berikut ini. Untuk range biaya sementara yang didapat 4 juta ini ya. Jadi mungkin bisa aja melar ke 4.200.000 atau 4.300.000-an. Karena tergantung ongkos kirimnya juga. Nanti dari beberapa pilihan ini saya akan cari yang pilihan toko di satu toko. Saya akan coba cari yang satu toko setidaknya antara motherboard, prosesor, SSD sama RAM-nya itu satu toko lah. Kalau casing sama power supply kayaknya dari toko ini cukup. Tinggal nyari SSD sama RAM, motherboard dan prosesornya itu satu toko. Paling mungkin itu dulu pembahasan dari saya soal racikan rakit PC 3 jutaan di tahun 2024 ini yang bengkak juga ke 4 jutaan karena speknya rada nanggung yang 3 jutaan. Semoga bisa jadi referensi terutama buat teman saya dan buat teman-teman yang nyari
opsi lain atau nyari bahan diskusi atau pertimbangan untuk rakit PC di tahun ini. Itu saja. Thank you for watching.